meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dari peringatan Maulid ini kita mendapatkan pencerahan, mendapatkan tambahan wawasan ilmu pengetahuan untuk kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada beliau, junjungan kita, pemimpin kita, rasul kita, qudwah kita dan idola kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada pagi hari ini sejarah kehidupan beliau sedang kita kenang kembali. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid ini kita semakin cinta kepada beliau dan mengikuti sunnah-sunnahnya, dengan harapan kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, kaifa asbahtum jami'an? Apa kabar Bapak Ibu di pagi hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Saya belum sempat istirahat, sudah langsung ceramah. Saya disuruh sarapan dulu. Sarapan, saya pikir ada waktu, rupanya langsung ceramah. Jadi ngos-ngosan saya Pak Agus. Bapak Ibu sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Sudah agak lama saya tidak ke sini. Dulu awal Covid ya. Peringatan nuzul Quran kalau tidak salah ya. Hari ini kembali memenuhi undangan pengurus. Momentumnya adalah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, karena kita sudah saling kenal mengenal satu dengan yang lain, maka saya tidak perlu mengenalkan diri lagi. Dan tadi Pak Agus juga sudah membacakan sekilas biodata saya. Maka saya langsung saja kepada inti pengajian kita ini. Kalau boleh tahu berapa menit saya Pak ceramah? Berapa lama? 2 jam. Ini nggak main-main nih. Bapak Ibu sanggup dengan ceramah 2 jam? Sanggup? Saya yang pingsan. Insya Allah ya. Baik. Tadi mengawali ceramah ini, saya membacakan satu ayat di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh merupakan nikmat Allah yang paling besar atas orang-orang yang beriman. Bapak Ibu boleh bertanya enggak? Boleh bertanya enggak? Bu, kalau ada pertanyaan kepada kita, wahai Bapak Ibu, nikmat apa yang paling besar Allah berikan kepada kita? Jawabnya apa, Bu? Nikmat iman, nikmat Islam. Saya kalau di mana-mana bertanya kepada jamaah, jawabannya pasti sama.
Apa nikmat yang paling besar? Jawabnya nikmat iman dan Islam, Ustaz. Tidak. Nikmat Allah yang paling besar kepada kita bukan nikmat iman dan Islam. Lalu apa nikmat Allah yang paling besar? Kalau berdasarkan ayat yang saya baca tadi, nikmat yang paling besar itu kata Allah, id ba'atha fihim rasulam min anfusihim, yaitu diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini. Itulah yang menjadi nikmat yang paling besar kepada kita, bukan nikmat iman dan Islam. Sebab andai kata sampai hari ini Nabi Muhammad belum lahir, apa mungkin kita bisa beriman kepada Allah? Apa mungkin kita bisa beriman kepada Islam? Bisa tidak, Bu? Sepertinya tidak mungkin. Kenapa? Karena sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, manusia berada dalam kesesatan. Manusia berada dalam kehidupan yang jahiliyah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Dulu mereka berada pada kesesatan yang nyata, kata Allah. Karena sepeninggal Nabi Isa alaihi salatu wassalam, terjadi kekosongan pengiriman Nabi yang namanya masa fatrah. Terjadi kekosongan pengiriman Nabi. Hampir 6 abad lamanya Allah tidak mengutus Rasul. Sedangkan ketika Nabi Isa telah pergi dari dunia ini, menurut kita dia diangkat ke langit, diselamatkan dari pembunuhan orang-orang Yahudi. Menurut saudara kita umat Nasrani, dia mati disalib dalam rangka menebus dosa. Sepeninggal dia itu hampir 6 abad lamanya tidak ada pengiriman Nabi. Sementara agama yang diwariskan Nabi Isa dan kitab suci yang diwariskan oleh beliau waktu itu sudah mengalami perubahan, mengalami tahrif, sehingga manusia itu tidak mengenal lagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Isa meninggalkan agama karena dirusak agamanya, malah terjadi pengkultusan kepada Nabi Isa. Dia malah dianggap sebagai Tuhan. Kitab sucinya dirubah oleh para pengikutnya. Yuharrifunal kalima min ba'di mawadih. Mereka rubah kitab sucinya. Maka dunia masa itu berada dalam kegelapan, tidak tahu siapa Tuhan yang sebenarnya. Maka kata Allah tadi, begitu Nabi Muhammad lahir, itulah yang menjadi nikmat yang paling besar. Maka dengan diutusnya beliau, alhamdulillah kita ini bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan bisa menyembahnya. Alhamdulillah. Ibu bersyukur enggak? Kita sangat bersyukur lahir di suatu zaman di mana Nabi Muhammad telah diutus. Maka aneh kalau ada orang yang hidup di zaman sekarang belum mengakui kepemimpinan Nabi Muhammad, justru mengakui kepemimpinan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Saya tegaskan, yang bersangkutan salah lahir. Betul Pak? Yang bersangkutan salah lahir. Mestinya dia lahirnya sebelum tahun 570 Masehi. Sebelum tahun 570 Masehi itu era kepemimpinan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Maka mereka wajib menjadikan Nabi Isa sebagai pemimpinnya, sebagai nabinya. Tapi sejak tahun 571 Masehi, di mana Rasul sudah dilahirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dunia ini, maka mau tidak mau, setuju atau tidak setuju, pemimpin kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kebetulan Allah jadikan sebagai nabi terakhir. La nabiyya wa la rasula ba'da. Tidak ada nabi, tidak ada rasul sesudah beliau. Betul? Allah sudah tegaskan dalam Al-Quran, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum
walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Muhammad itu bukan bapak, bukan kakek salah seorang di antara kamu, tapi Muhammad itu adalah utusan Allah dan sekaligus penutup para nabi. La nabiyya wala rasula ba'da. Tidak ada nabi, tidak ada rasul sesudah beliau. Yakin Bapak Ibu? Yakin? Makanya kita memponis Ahmadiyah itu sebagai aliran sesat, aliran yang kafir, karena Ahmadiyah mengakui Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai nabi. Haram hukumnya. Haram hukumnya mempercayai ada nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita beruntung ibu-ibu. Kita beruntung Pak. Kita lahir sesudah beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tidak beriman kepada kepemimpinannya, Nabi katakan walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyun thumma yamut wa lam yu'min billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangan Allah, tidak ada salah seorang di antara umat ini yang telah mendengarkan perkataanku baik langsung maupun tidak langsung, apakah itu orang Yahudi atau Nasrani, thumma yamut, kemudian mereka mati, walam yu'min billadzi ursiltu bih, sampai mati mereka belum beriman kepada kerasulanku, kata Nabi, illa kana min ashabin nar, melainkan mereka semua penduduk neraka jahanam, kata Nabi. Jadi Bapak Ibu, siapa yang mati di era Nabi Muhammad sudah diutus oleh Allah tapi tidak beriman kepada kerasulannya, malah beriman kepada Nabi yang sebelumnya, mengabaikan Nabi sekarang, maka mereka itu sebaik apapun dia, sesoleh apapun dia, setakwa apapun dia kepada Tuhannya, maka imannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, amal-amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat mereka penduduk neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa? Karena mereka hidup di zaman kerasulan Nabi Muhammad tapi mereka tidak beriman kepada kerasulannya. Itu yang menyebabkan mereka menjadi ahli neraka kelak. Saya kalau sudah tegas pidato begini bicara akidah, kadang-kadang saya mau nangis Bapak Ibu. Kenapa? Karena ayah saya itu meninggal dalam keadaan yang tidak muslim. Ayah saya itu meninggalnya Kristen. Ibu saya alhamdulillah 2 bulan sebelum meninggal dapat hidayah masuk Islam. Alhamdulillah. Jadi ibu sempat masuk Islam, ayah tidak sempat. Kenapa? Karena lebih dulu ayah saya meninggal sebelum saya masuk Islam. Ya, kalau ibu masih jumpa saya, ibu masih jumpa. Jadi saya sempat dakwahi ibu saya dan alhamdulillah beliau ikut masuk Islam. Jadi, tapi kalau bicara akidah, kita tidak boleh memang main perasaan. Kita harus tegas kalau sudah bicara akidah. Maka orang suka tanya saya, Ustadz, ayahmu kan tidak muslim, kamu kalau berdoa suka nggak mendoakan ayahmu? Oh, saya bilang tidak boleh. Tidak boleh mendoakan ayah yang sudah meninggal dalam keadaan yang tidak beriman, karena dilarang sama Allah. Maka lin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi Nabi Muhammad dan orang-orang yang beriman. Apanya tidak pantas? Berdoa, memohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosa orang musyrik, walau kanu uli kurba, sekalipun orang musyrik itu keluarga terdekatmu, ayahmu atau ibumu atau anakmu. Min ba'di ma tabayyana annahum ashabul jahim, setelah nyata bagi mereka bahwa orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu tempatnya di neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik.
perasaan harus kita korbankan kalau sudah bicara akidah Islam. Betul Bapak Ibu? Betul? Maka sekali lagi kita bersyukur kepada Allah lahir di satu zaman di mana Nabi Muhammad telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bersyukur enggak, Bu? Bersyukur enggak, Pak? Pernah tidak Bapak Ibu satu saat merenungi itu? Lagi muhasabah dia direnungi, membayangkan, andaikan saya dulu lahir sebelum Nabi Muhammad lahir, saya mau jadi apa? Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah lahirkan saya di satu zaman di mana Nabi Muhammad telah Engkau utus ya Allah. Pernah tidak kita secara sadar dalam muhasabah kita mengungkapkan kata-kata itu? Belum pernah ya? Maka harus pernah. Saya apalagi paling bersyukur kepada Allah. Karena kalau saya ingat dulu dosa saya, Bu, sebelum menjadi muslim itu banyak banget dosa saya kepada Nabi. Biasalah orang-orang non-muslim suka mengejek Nabi Muhammad. Betul nggak? Dulu pada kalau saya berantem sama orang Islam, yang jadi ejekan Nabi Muhammad ini. Karena kita belum tahu. Betul? Tapi begitu kita kenali sosok Nabi Muhammad itu, subhanallah, beruntunglah ada garansi dari Nabi, al-islamu yahdimu makana qablah. Islam itu menghapus dosa yang sebelumnya. Dulu saya suka menghina beliau, mengejek beliau. Dengan kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dosa-dosa yang lalu itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, itu indahnya menjadi mu'allaf. Betul? Ibu bapak pengen dihapus juga dosanya, pengen. Lalu ibu pengen keluar dulu gitu. Hah? Oh, Ustadz saya pengen ke Ustadz juga. Lalu keluar dulu dari Islam sehari 2 hari. Hari ketiga balik lagi mengucapkan 2 kalimat syahadat. Insya Allah dihapus. Insya Allah dihapus. Cuma yang dihapus bukan dosanya, pahalanya yang dihapus. Orang kalau murtad, kata Allah, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Barang siapa yang murtad dari agama Islam, jangankan 1 hari, 1 menit pun dia murtad, kemudian dia mati, wa huwa kafir, matinya mati kafir. Kalau sudah murtad, apa kata Allah? Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Semua amalan-amalan ibadah yang pernah dia kerjakan semasa dia menjadi muslim dulu, dibatalkan semua pahalanya oleh Allah. Pahala solatnya batal, pahala puasanya batal, pahala hajinya batal, semua pahala-pahala ibadahnya batal. Wa ulaika ashabun nar, dan kelak mereka penghuni neraka jahanam. Berapa lama? Hum fiha khalidun, kekal selama-lamanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jangan sempat murtad dari agama Islam ini. Saya belum lama ini, 3 minggu yang lalu didatangi seorang wanita sarjana akuntansi dari Unibraw, murtad. Kebetulan orang Pelumpang ini. Akhirnya ibunya bawa ke saya, nangis-nangis emaknya. Ustaz, tolong sadarkan anak saya Ustaz, dia murtad dari Islam, dia pindah agama. Alhamdulillah dialog dengan saya 3 kali. Langsung dia sadar, mengatakan, iya Ustaz, ternyata memang Islam itu yang benar. Saya gegabah, saya menyesal, saya salah mengambil sikap. Saya bilang belum terlambat. Anda murtad, masih ada kesempatan kembali kepada Islam ini. Dia syahadat. Cuma bedanya apa? Kalau orang yang dari muslim murtad, balik lagi, nggak dihapus dosanya. Kalau orang yang dari agama lain pindah Islam ini, begitu dia syahadat, memulai hidup dari nol lagi, 0. Tapi kalau orang murtad kembali ke Islam, memulainya minus. Ya, utangnya numpuk, dosanya banyak, dia harus tebus. Dengan cara apa? Memperbanyak taubat nasuha. Insya Allah orang yang murtad balik ke Islam lagi masih diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman sekarang ada orang murtad rasanya aneh, apalagi pindah ke agama Nasrani itu lebih aneh lagi.
Sementara orang di dunia hari ini yang terjadi berbondong-bondong meninggalkan agama Nasrani. Maka aneh rasanya kalau ada orang Islam pindah. Orang di dunia pada meninggalkan agama mereka. Saya baru saja pulang keliling safari dakwah di Amerika. Saya kemarin keliling Amerika itu untuk yang ke-10 kalinya. Alhamdulillah saya keliling Amerika itu sudah 40 states, 40 provinsi saya keliling Amerika. Jadi alhamdulillah saya jadi banyak tahu Amerika itu, ujung ke ujung saya tahu Amerika. Berkat dakwah ini. Saya kemarin dakwah keliling di Amerika hampir 1 bulan. Subhanallah, Pak. Iman saya drastis nanjak. Kalau saya keliling ceramah di barat di Amerika khususnya, pulang-pulang iman saya meningkat. Tapi kalau saya ceramah keliling di Indonesia dari Aceh sampai Papua, rasanya iman saya datar-datar saja. Tidak ada yang menginspirasi, biasa saja. Saya bersyukur bisa keliling dunia dengan dakwah. Makanya kemarin saya ceramah Maulid hari Senin kemarin di Muara Bungo Jambi. Ditulis di spanduk, hadirilah tablik akbar dalam rangka memperingati Maulid Nabi, dengan penceramah Ustadz Nababan dari Jakarta. Di bawah ditulis dai nasional. Saya protes. Kalau ada orang mengatakan saya dai nasional, itu fitnah. Yang benar adalah dai internasional, saya bilang. Betul. Bagaimana tidak dai internasional, saya bilang. Saya 4 benua pergi ceramah, saya bilang. Jadi jangan bikin dai nasional di situ, saya bilang. Agak sombong dikit. Alhamdulillah. Apa yang saya lihat sekarang di barat, Bu? Di barat hari ini sedang terjadi as-sahwah al-islamiyah al-kubra, kebangkitan Islam secara besar-besaran. Tiap hari orang masuk Islam, terutama pasca krisis kemanusiaan di Palestina. Itu yang demo di Amerika bukan hanya orang Islam, yang paling banyak demo justru orang Kristen dan orang-orang Yahudi non-Zionis. Mereka menuntut kemerdekaan rakyat Palestina, sehingga di antara mereka banyak yang mendapatkan hidayah masuk Islam karena mereka kagum dengan kehebatan iman orang Palestina. Diperangi, mereka masih tegar. Puluhan ribu menjadi syuhada, tapi Allah ganti dengan ratusan ribu orang yang masuk Islam. Alhamdulillah. Di Amerika itu Pak, aneh. Saya sholat Jumat di masjid, itu di luar di teras-teras begini disiapkan kursi-kursi. Saya pikir kursi itu buat orang-orang yang uzur. Ternyata kursi-kursi yang di luar itu disediakan bagi orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi yang ingin mendengarkan khutbah Jumat. Dan hampir tiap Jumat habis sholat Jumat ada yang masuk ke dalam minta disyahadatkan. Kenapa ada orang Kristen di situ? Karena rumah ibadah mereka sudah dijualin, gereja-gereja mereka sudah dijualin. Maka kemarin saya kaget dikerjain sama panitia. Saya dibawa ke sebuah gereja dan di situ ada mes pendeta. Ustadz, panitia menginapkan antum di sini. Saya bilang, antum memurtadkan saya lagi? Kok dibawa ke gereja saya? Jelas salibnya di atas. Dikerjain saya sama panitia, ditaruh di mes pendeta. Antum memurtadkan saya? Maaf Ustadz, kami lagi ngerjain antum. Ini memang gereja, tapi sudah kita beli jadi masjid. Coba antum ke depan sana, dibawa saya ke depan, ada pelangnya. Ini ada saya foto nih. Di pelangnya ditulis Masjid At-Thohir. Pelangnya, tapi di atas salib.
Di bawah ditulis Masjid At-Tahir. Coba antum masuk ke dalam. Masuk ke dalam sudah ada sajadah-sajadah begini, ada sop-sopnya. Baru tenang saya. Tadinya saya marah. Kenapa saya dibawa ke gereja? Saya bilang, rupanya gereja itu sudah dibeli oleh pengusaha Indonesia namanya Boy Thohir. Kakaknya Erick Thohir, Menteri BUMN. Maka dikasih nama Masjid At-Tahir. Disitulah saya base campnya dibuat. Dan alhamdulillah masyarakat Muslim Indonesia sudah membeli 5 gereja dijadikan masjid. Di Houston, Texas ada juga gereja dibeli sama orang Islam Indonesia dijadikan Masjid Istiqlal. Kemudian di Washington DC, gabungan 3 state, Washington DC, Maryland, Virginia, membeli sebuah gereja dijadikan masjid namanya Imam Center. Di San Bernardino, satu kota di state California, juga dibeli gereja dijadikan Masjid At-Taqwa. Di Philadelphia ada Masjid Al-Falah. Dan baru-baru ini Ustadz Adi Hidayat beli gereja di Toronto dijadikan masjid namanya Istiqlal. Jadi itu baru masyarakat Muslim Indonesia, Pak. Belum lagi orang-orang dari Middle East, belum lagi orang-orang dari Pakistan, Bangladesh, Turki. Entah berapa ratus gereja yang sudah dijual dijadikan masjid di Amerika itu. Subhanallah. Maka hari ini, hari begini ada orang murtad dari Islam, itu rasanya aneh. Sedangkan orang di barat sana berbondong-bondong meninggalkan agama itu, dan sebagian kecil mereka ada yang masuk Islam. Maka di sana yang paling banyak sekarang apa? Agnostik. Apa, Pak? Agnostik. Bukan penganut Kristen, agnostik. Mereka tadinya penganut Kristen, tapi mereka tinggalkan agama itu, sedikit masuk Islam, sebagian besarnya memilih menjadi agnostik. Apa itu agnostik? Orang yang masih percaya kepada Tuhan, tapi tidak percaya lagi sama agama. Beda dengan ateis. Kalau ateis nggak percaya Tuhan, nggak percaya agama. Tapi ini agnostik, mantan Kristen. Dia percaya sama Tuhan itu ada, tapi mereka sudah tidak percaya lagi dengan agama. Maka ini peluang kepada kita dakwah kepada mereka, betul? Karena sekarang ini mereka sedang meragukan kebenaran agamanya. Orang-orang non-muslim sekarang meragukan kebenaran agamanya. Saya beruntung, Bu, Pak. Alhamdulillah saya sudah mengunjungi 3 tempat suci agama-agama samawi. Saya sudah mengunjungi tanah suci kita, tempat suci kita, Makkah. Sudah mengunjungi Madinah. Maka kalau saya bikin kartu nama, saya tidak bikin gelar H. H artinya haji. Kenapa? Karena saya sudah 5 kali haji. Jadi kalau saya nulis harus H 5 itu. Jadi ketawa orang nanti bacanya. Betul nggak? Jadi nanti itu. Maka saya nggak bikin gelarnya di kartu nama. Saya juga sudah mengunjungi tempat suci orang Nasrani Protestan di Bethlehem. Sudah 2 kali malah saya ke sana, ke Bethlehem. Saya sudah naik ke Bukit Golgata. Saya juga sudah mengunjungi tempat suci orang Katolik di Vatikan. Dari 3 tempat suci yang saya kunjungi itu, nampak jelas kebenaran itu ada di mana. Subhanallah. Ketika kita mengunjungi tanah suci umat Islam di Makkah, Madinah, ya Allah, luar biasa isak tangis kita. Betul? Yang Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Inna awwala baitin, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun
di muka bumi ini, udi'a linnas, sebagai sarana beribadah umat manusia kepada Allah. Itulah rumah yang terletak lalladzi bi Bakkah, yang terletak di lembah Bakkah. Di dalam Al-Quran, Makkah itu namanya Bakkah. Apa bu? Bakkah. Bakkah itu ada artinya apa? Tangisan. Dari kata baka ya baki bakkatan, artinya tangisan, lembah tangisan. Saya tidak tahu bagaimana sejarahnya, kok bisa Bakkah berubah menjadi Makkah. Orang Arab menyebutnya Makkah. Kalau Makkah itu tidak ada artinya, tapi Bakkah dia ada artinya. Mungkin karena lidahnya orang Arab, Pak, kadang-kadang lebih sulit menyebutkan huruf-huruf Arab daripada kita. Orang Mesir itu kalau menyebutkan huruf Qaf itu yang kedengaran G, go. Bukan qala Allah tapi golallah. Golallah. Jayid dia bilang apa? Gayid. Itu orang Arab loh. Bilang jayid, gayid. Bakkah menjadi Makkah. Kita orang Indonesia, Pak, Bu, kadang-kadang lebih fasih menyebutkan huruf Arab itu. Apalagi huruf ba. Orang kita Jawa lebih bagus huruf ba-nya. Mau kemana, Mas? Mau ke Bandung. Mau ke Bandung. Ba-nya mantap. Kol-kolat. Betul. Mau ke Bogor. Ya. Tapi orang Arab menyebutkan huruf ba itu sulit, maka disebut Makkah. Yang sesungguhnya dalam Al-Quran bukan Makkah, tapi Bakkah. Inna awwala baitin udi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Rumah yang mula-mula dibangun di muka bumi ini sebagai sarana beribadah manusia kepada Allah, itulah rumah ibadah yang terletak di lembah Bakkah, lembah tangisan itu. Memang benar, Pak, memang benar, Bu. Tidak ada orang yang masuk ke tanah suci Islam itu yang tidak menangis. Bapak Ibu sudah haji belum? Semuanya ini. Ada yang sudah? Yang belum? Masih banyak belum? Kenapa belum, Bu? Kenapa belum haji? Bu? Belum ada uang? Oh, belum ada uang. Orang pergi haji itu memang dasarnya 3 faktor. Berapa, Pak? Berapa, Bu? 3. Yang pertama faktor nisab. Yang kedua faktor nasab. Yang ketiga faktor nasib. Ya. Jadi ada 3 faktor. Orang bisa pergi haji 3 faktor itu. Faktor nisab, nasab, nasib. Nisab artinya yang bersangkutan sudah mampu. Dia mampu setor ONH, ada uangnya, dia istita'ah pergi haji. Karena apa? Sudah nisab. Ada orang belum nisab, dah punya uang dia, tapi faktor nasab, keturunan, bapak ibunya kaya, maka anaknya dihajikan. Betul. Saya kebetulan faktor nasib. Nah, nisab waktu itu belum punya uang. Nasab, orang tua saya tidak muslim, dan mungkin berangkatkan haji saya. Nah, yang mungkin jalur nasib. Ada trepel nunjuk saya jadi pembimbing haji dan umroh. Ada nasibnya. Alhamdulillah. Ibu yang tidak punya nasib, mau pengen pergi haji tidak? Saya kasih ilmunya. Mau? Nah, kalau bapak ibu pengen cepat pergi haji, tolong diamalkan 2 surat. Dicatat tuh, 2 surat. Berapa, Bu? 2 surat. Yang pertama, tolong amalkan surat Al-Waqi'ah. Surat apa? Al-Waqi'ah. Sering-sering baca surat Al-Waqi'ah. Insya Allah memperlancar rezeki. Yang kedua, tolong diamalkan surat Tanah. Surat apa? Surat Tanah. Diapain? Bawa ke bank, jadi agunan, ambil uang. Nah, pergi haji itu. Itu namanya surat Tanah. Surat Waqi'ah aja belum cukup, harus pakai surat Tanah juga. Ustaz, saya tidak punya surat Tanah. Surat nikah kalau laku.
Pokoknya harus pergi haji. Kenapa? Pergi haji itu wajib sekali dalam seumur hidup. Nah, saya sudah mengunjungi tempat-tempat suci itu. Memang punya daya tarik, punya magnet yang luar biasa. Jangankan sudah di tanah suci, Bu. Kadang-kadang kita bimbingan manasik baru dibawa ke asrama haji Pondok Gede, di sana ada replika Ka'bah, udah menangis duluan. Padahal baru Ka'bah-Ka'bahan sudah nangis. Benar nggak? Apalagi kalau sudah sampai di Mekah sana. Saya kalau dari Jeddah itu udah naik bis, jamaah pada tidur. Begitu sampai di Mekah kelihatan menara jam gadang itu, jamnya Grand Zamzam itu, dan kelihatan menara masjid. Bu, Pak, bangun Bapak Ibu, bangun, kita sudah sampai di Mekah, itu sudah kelihatan menara masjid. Itu jamaah langsung menangis, saking hebatnya daya tarik Ka'bah itu. Apalagi kalau kita sudah masuk Masjid Al-Haram, berjalan sampai menuju kelihatan sudah Ka'bah, langsung berdoa, dia terucap spontan, Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa 'azzamahu wa karramahu mimman hajjahu aw itamarahu tashrifan wa ta'ziman wa birran. Dia langsung menetes air matanya. Betul tidak? Dia punya daya tarik yang hebat itu Ka'bah Al-Musyarrafah. Tapi saya lihat ketika di Bethlehem, orang-orang Nasrani yang kunjung ke sana biasa-biasa saja. Kita lihat di Vatikan sana biasa-biasa saja. Di dunia ini sudah Allah perlihatkan kebenaran, yang mana yang hak, yang mana bukan hak. Betul? Maka wajar kalau sekarang orang berbondong-bondong masuk Islam itu. Karena Allah katakan idza ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Apabila kebenaran itu sudah muncul, kebatilan itu dengan sendirinya akan lenyap. Coba lihat di Amerika. Saya kalau nonton TV di Amerika itu puluhan channel yang menayangkan siaran-siaran yang banyak menghina Islam, menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap hari beritanya menjelekkan Islam. Tapi hancurkah Islam di barat? Tidak. Allah mengatakan yuriduna ayutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka orang-orang kafir berusaha untuk memadamkan cahaya Islam ini dengan mulut-mulut mereka, dengan propaganda-propaganda mereka. Mereka memframing Islam ini sebagai agama yang teroris. Hancurkah agama Islam di barat? Tidak. Wa ya'ballahu illa ayutimma nurah. Justru cahaya Islam itu semakin terang benderang di mana-mana, yang ditandai dengan orang berbondong-bondong masuk agama Islam ini. Alhamdulillah. Itu kebenaran janji Allah dalam Al-Quran. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus Nabi Muhammad dengan membawa petunjuk berupa Al-Quran wa dinil haq, dan agama yang benar, yaitu agama Islam, supaya dengan agama Islam itu kata Allah liyudhhirahu 'ala dini kulli, dimenangkan terhadap seluruh agama-agama, apapun nama agama itu di dunia ini, walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik itu membencinya. Jadi Islam itu luar biasa, Bu, luar biasa, Pak. Betul? Bu, semakin ditekan Islam semakin bangkit. Hari ini terjadi kebangkitan Islam itu di negara mana, Bu? Subhanallah. Maka kita bersyukur, alhamdulillah. Nah, kenapa barat hari ini luar biasa kebangkitan Islam? Karena orang-orang Islam di sana yang jumlahnya minoritas itu, mereka luar biasa istiqomah. Istiqomah. Mereka punya komitmen mensiarkan Islam ini luar biasa. Kalau kita di Indonesia istiqomah itu berat, Bu, ya? Bu, berat apa ringan istiqomah? Hah? Istiqomah berat. Yang ringan apa? Istirahat.
Hah? Istiqomah berat yang ringan, istirahat. Saya bangga. Apa yang bikin iman saya nanjak kalau keliling Amerika? Ketika saya menyaksikan komitmen saudara-saudara kita muslim di sana terhadap Islam itu luar biasa. Contoh, karena saya menginap di mes pendeta, ex-pendeta di dalam Masjid At-Thohir, itu jarak dari mes ke masjid itu cuma 10 meter. Subuh, kalau sholat subuh, masjidnya lebih besar dikit sana daripada ini. Kalau sholat subuh, Bapak Ibu, setiap subuh itu minimal 2 shaf. 2 shaf itu lebih kurang 60-an orang. Itu kalau saya iseng tanya sama muslim Indonesia atau muslim orang-orang non-Indonesia, ya akhi, ya brother, antum sholat subuh berjamaah tiap pagi di sini, kalau boleh tahu jarak rumah antum dengan masjid ini berapa jauh? Rata-rata yang menjawab, Bu, paling dekat. Jawabannya apa, Pak? Paling dekat. Ada yang bilang, saya setiap pagi itu 1 jam naik mobil. Siapa yang tidak nangis, Bu? 1 jam naik mobil itu yang paling dekat. Bahkan ada yang bilang 1,5 jam tiap subuh. Bahkan tiap sholat yang jahar, maghrib, isya, subuh. Subhanallah. 1 jam di pagi hari kira-kira berapa kilo, Pak, itu? Berapa kilo itu? Kalau 1 menit saja 1 kilo minimal, berarti 60 kilo. 1 jam itu 60 kilo. 60 kilo setiap hari dia sholat subuh berjamaah. Siapa yang tidak menangis mendengarkan testimoni ini? Sementara kita di Indonesia, jarak rumah kita dengan masjid cuma beberapa langkah, tak sanggup kita sholat di masjid. Betul tidak? Ini sungguh menginspirasi saya. Lalu saya bilang, Pak, saudara, kenapa kalian tidak sholat subuh di masjid, di rumah saja? Ada rukhsah. Kenapa? Rumah Anda jauh dengan masjid. Apa mereka bilang? Ustaz, kita sudah membeli gereja dijadikan masjid. Siapa yang akan memakmurkan masjid ini kalau bukan kami-kami? Maka lil musyrikina ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufur. Tidak mungkin orang-orang musyrik itu yang akan memakmurkan masjid Allah syahidina ala anfusihim, sementara mereka mempersaksikan dirinya sebagai orang yang kafir kepada Allah. Tak pantas orang musyrik memakmurkan. Karena dalam sejarah yang memakmurkan Masjid Al-Haram itu adalah orang musyrik sebelum Fathu Makkah. Dulu ketua Masjid Al-Haram siapa? Abu Jahal. Wakilnya siapa? Abu Lahab. Sekretarisnya siapa? Abu Janda. Udah ada Abu Janda belum? Maka Allah katakan tidak pantas orang-orang yang memakmurkan rumah Allah itu orang musyrik, tidak pantas. Lalu siapa yang pantas? Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Yang pantas memakmurkan rumah Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Terharu enggak kita Bapak Ibu? 1 jam dia mengendarai mobil. Bu, karena bagi mereka laki-laki itu wajib sholat di masjid berjamaah. Makanya kalau ibu punya suami sholat di rumah, dia minta sarung, jangan kasih sarung, Bu, kasih mukena dia. Bapaknya kasih mukena. Ma, tolong siapin sarung, Ma, mau sholat, kasih mukena dia. Ma, salah ngasih Mama, ini bukan sarung, ini mukena nih. Lah iya, ini kan alat sholat juga. Karena papa sholatnya di rumah, maka mama kasih papa itu mukena. Sebab yang wajib di rumah sholat itu perempuan. Kalau papa sholat di rumah, berarti papa perempuan. Mama kasih ini mukena. Bu, sanggup bilang gitu sama suami? Sanggup, Bu?
Kalau dia minta sarung kasih mukena. No, bapak no. Kalau bapak laki-laki no ke masjid Al-Muhajirin tuh. Begitu, benar. Kita malu sama orang Amerika sana, betul? Ibu bapak tahu nggak? Bagaimana hebatnya iman mereka? Padahal itu maghrib sekarang ini, maghrib musim summer begini, musim panas, itu maghrib jam berapa? Jam 9:10. 9:10 itu baru maghrib, baru azan tuh. Isya jam berapa? Isya itu jam 11. Kalau dia sholat Isya jam 11, pulang 1,5 jam atau 1 jam, sampai rumah paling cepat jam 12 malam, betul? Subuh jam berapa subuh di Amerika sekarang? Jam 3. Terbayang nggak Bapak Ibu? Jam 12 lewat baru sampai di rumah, jam 3 pagi sudah harus nongol di masjid lagi. Bagaimana tidak nangis kita Bapak Ibu menyaksikan hebatnya iman mereka? Itu yang membuat Islam di Amerika itu berjaya. Kenapa? Orang di sana punya komitmen kepada Islam itu luar biasa. Ada seorang ibu bilang sama saya, ibu orang Indonesia kebetulan, Ustaz, saya dulu waktu di Indonesia tidak pernah pakai jilbab. Padahal di mana-mana orang berjilbab, tidak pakai jilbab saya. Justru saya pakai jilbab di Amerika ini Ustaz. Kenapa Bu? Saya bilang, kenapa di Indonesia tidak berjilbab, malah di sini pakai jilbab? Iya Ustaz, ketika saya sampai di Amerika ini, melihat wanita-wanita kayak binatang semuanya saya lihat. Telanjang, apalagi musim panas, rasanya kayak binatang. Saya aja perempuan malu melihat mereka. Lalu saya jumpa dengan seorang ibu yang pakai jilbab yang panjang. Hati kecil saya berkata, ini yang benar si ibu ini. Dia jaga kehormatan dirinya, dia jaga dirinya. Subhanallah, akhirnya dia dapat hidayah pakai jilbab di Amerika. Ada lagi seorang bapak bilang sama saya, Ustaz, saya dulu di Indonesia tidak pernah sholat, saya kenal sholat di Amerika ini. Kenapa Pak? Dia bilang, begitu saya kerja di Amerika, melihat orang Amerika ini tidak jelas tujuan hidupnya. Mereka pergi pagi pulang sore, begitu pulang langsung ke kasino, mereka judi, mereka diskotik, tidak punya tujuan hidup. Tapi ketika saya lihat orang Islam sholat, ya Allah, lihat wajahnya bersinar-sinar, saya tersentuh. Orang di sini tidak punya tujuan hidup. Mereka tidak menikah. Kalaupun menikah itu dengan sejenis, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Kalaupun ada yang nikah laki sama perempuan, istrinya suruh operasi supaya tidak punya anak. Maka ada diprediksi orang tahun 2050 mendatang, boleh jadi muslim di Amerika mencapai 30%. Sekarang baru 2% muslim di Amerika. Kenapa? Karena orang Islam di sana sekarang beranak terus. Belum lagi ada orang yang imigran ke Amerika dari negara-negara muslim lainnya. Tapi orang Amerika sendiri sudah enggan beranak. Mereka lebih suka memilih kawin sejenis, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, dan itu disahkan oleh gereja mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi saya kalau keliling itu nangis Pak. Pernah lagi suatu hari Bu, suatu hari sholat Jumat di daerah Tulsa namanya. Tulsa itu Oklahoma State. Saya numpang sholat Jumat di satu masjid. Sebelum sholat Jumat ada pengumuman, saudara-saudara, kita nanti habis sholat Jumat jangan bubar dulu. Kita akan ada melakukan fundraising. Tahu fundraising? Ngumpulin dana membeli gereja dijadikan masjid. Harganya $1 juta. Jadi kita fundraising nanti habis sholat Jumat. Saya penasaran Pak, Bu, penasaran, saya tungguin bagaimana fundraising di sana. Begitu selesai salam, ternyata kayak orang-orang Minang modelnya, main lelang. Berdiri satu orang panitia nawarkan, Bapak Ibu kita mau lelang ini gereja, dimulai dari $10.000, komitmen saja. Siapa yang mau kok infak wakaf $10.000? Rame yang tunjuk. 9.000 rame, sampai 500 rame. Begitu selesai ini udah sepi, udah pada bubar, tiba-tiba ada satu orang nunjuk. Dia bilang apa? $100.000. Wah,
Langsung saya ambil ini kalkulator, 100.000 kali 16.000, 1,6 miliar. Wah, besar nih. Ini orang harus saya hampiri nih. Cocok jadi donatur saya nanti nih. Kira-kira gitu. Karena waktu itu lagi bangun pesantren saya. Kenalan. Brother, siapa namanya? Ternyata dia ini mu'allaf. Mu'allaf. Baru 8 tahun menjadi mu'allaf. Saya bilang, sama kita, saya belum. Cuma saya sudah lama, saya bilang. Kita senasib. Brother, kalau boleh tahu, Anda menyumbangkan uang $100.000 buat beli gereja, Anda paling besar. Kalau boleh tahu, Anda bisnis apa, usaha apa Anda sehari-hari? Dia bilang, sorry, saya bukan pengusaha, saya bukan bisnismen, tapi saya hanya seorang supir taksi. Really? Benar Anda supir taksi? Iya. Kaget saya Bapak Ibu, supir taksi nyumbang $100.000 dan dia paling besar, mu'allaf lagi baru 8 tahun. Lalu saya tanya, bagaimana Anda kok nekat menyumbangkan $100.000 Anda supir taksi? Gimana ceritanya itu? Dia bilang, itu spontan saja. Tadi kan waktu ada pengumuman dari pengurus masjid akan membeli gereja dijadikan masjid. Saya ini sudah 40 tahun supir taksi. Saya itu pengen punya rumah, pengen beli rumah. Selama 40 tahun itu saya baru berhasil mengumpulkan uang $100.000 itu. Umur saya sekarang sudah 65 tahun. Ya, harga rumah paling murah di sini $300.000. Uang saya baru ada 100.000. Umur sudah 65 tahun, 100.000 40 tahun saya kumpulin. Maka tadi waktu ada pengumuman, spontan saja ada bisikan ke telinga saya, kamu kan pengen punya rumah, uangmu kan baru 100.000. Harga di sini kan 300.000. Umurmu kan sudah tua, dan mungkin lagi kau bisa beli rumah di dunia. Maka infakkanlah uang yang 100.000 itu dengan harapan kau nanti akan dapat dapat istana di sorga. Maka spontan saja saya serahkan tabungan saya 100.000 itu untuk membeli gereja. Itu saya langsung nangis Bapak Ibu. Saya peluk dia dengan lama, dengan kencang saya peluk dia. Saya menangis, saya bilang, hari ini saya jumpa dengan Abu Bakar zaman now. Karena dalam sejarah cuma Abu Bakar yang berani mengorbankan hartanya semua kepada Nabi. Sampai Rasul bertanya, yang kau tinggalkan di rumah buat anak istrimu apa? Dia jawab, Allahu wa Rasuluh, Allah dan Rasulnya yang aku tinggalkan. Hari ini saya jumpa dengan Abu Bakar, saya bilang, Anda luar biasa imannya. Iman saya tidak ada segininya dibandingkan Anda. Saya bilang, Anda punya uang 100.000, semuanya Anda sumbangkan buat membeli gereja itu. Subhanallah, bagaimana iman saya tidak bertambah ketika itu Bapak Ibu menyaksikan langsung fenomena yang semacam ini. Ini yang membuat Islam di Amerika itu bangkit. Kadang-kadang saya berpikir begini, apakah memang sudah menjadi sunnatullah, hukum alam? Setiap orang yang sedikit jumlahnya, minoritas itu, kadang-kadang lebih hebat daripada orang yang banyak. Seperti dalam sejarah perang Badar, umat Islam cuma 300, orang kafir 1.000 lebih, yang menang adalah orang Islam. Apakah sudah menjadi sunnatullah, orang yang kelompok kecil itu adalah lebih berkualitas? Allah katakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'nillah. Berapa banyak kelompok yang kecil mampu mengalahkan kelompok yang besar bi'nillah, dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Indonesia, kita di Indonesia ini mayoritas. Siapa yang paling hebat di Indonesia? Kita apa orang non-muslim? Orang non-muslim. Yang kuasai ekonomi kita siapa sekarang? Orang non-muslim. Yang kuasai politik kita sekarang siapa? Kebanyakan orang non-muslim. Ekonomi mereka kuasai. Tapi lihat di Amerika, kita minoritas. Siapa yang paling hebat sekarang? Orang Islam paling hebat, imannya paling hebat. Sampai di Times Square di New York itu sudah 2 tahun berturut-turut diadakan sholat tarawih berjamaah. Subhanallah.
Jadi Bapak Ibu Saudara, inilah yang kita bicarakan, ini fakta. Maka di hari begini ada orang murtad, rasanya sangat memalukan, betul? Sementara orang di mana-mana sekarang terus mengalami kebangkitan, dan cenderung sekarang ini agama tetangga kita itu sudah ditinggalkan, tapi agama Islam menjadi pilihan yang utama hari ini. Maka kita umat Islam dengan peringatan Maulid Nabi ini, kita Bapak Ibu setiap kali mengadakan peringatan Maulid, ada satu hal kita yang diingatkan oleh Allah. Apa itu Bapak Ibu? Kita memperingati Maulid Nabi begini bukan hanya penyegaran, mengingatkan kita betapa pentingnya mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Ada satu hal yang paling penting. Di setiap kali kita memperingati Maulid ini, kita diingatkan oleh Allah. Apa itu Bapak Ibu? Apa itu Bapak Ibu? Kita diingatkan tentang tugas kenabian yang dipikulkan di pundak orang Islam hari ini. Bukankah di dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Tidak kami utus engkau Muhammad terkecuali kepada seluruh umat manusia. Ternyata Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah bukan hanya kepada bangsa Arab, tapi kepada seluruh umat manusia. Berbeda dengan nabi-nabi terdahulu. Nabi-nabi sebelumnya diutus oleh Allah hanya kepada kaum atau bangsa tertentu saja, di mana mereka diutus oleh Allah. Betul? Tapi Nabi Muhammad tidak demikian Bapak Ibu. Beliau diutus Allah di tengah-tengah masyarakat Arab, tapi tugasnya adalah berdakwah kepada seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia. Tapi sayang, tugas yang berat kepada seluruh umat manusia ini, Allah mentakdirkan umur beliau pendek. Umurnya hanya 63 tahun. Itu juga dipakai berdakwah cuma 23 tahun, karena baru umur 40 dia diangkat menjadi Rasul. Betul? Lantas Nabi baru bisa berdakwah di 2 tempat. Di Makkah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Sehingga beliau belum kemana-mana. Jangankan ke Amerika, jangankan ke Eropa, ke negara-negara terdekat seperti Mesir, ke Irak, ke Iran, ke Qatar, ke Kuwait, Nabi belum sampai. Beliau sudah meninggal dunia. Pertanyaan saya, apakah ketika Nabi meninggal dunia di usia 63 tahun, tugas kenabian beliau sudah selesai? Pak, apakah di saat Nabi meninggal dunia tugas kenabian itu sudah tuntas? Ternyata belum. Kenapa? Karena Allah menugaskan Nabi kita untuk berdakwah kepada seluruh umat manusia, dan beliau belum sempat kemana-mana, sudah meninggal dunia. Berarti ketika Nabi meninggal, tugas kenabian itu belum selesai. Lalu siapa yang akan meneruskan tugas estafet berdakwah ini? Itulah dipikulkan kepada umatnya, kepada kita semua. Sehingga Allah katakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu umatku ini, umat Islam ini, kata Allah, adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan kepada seluruh umat manusia. Di pundak kita ini ada beban untuk berdakwah, mendakwakan Islam kepada seluruh umat manusia. Maka Allah katakan dalam ayat lain, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai datang kepada kaum itu utusan Allah untuk berdakwah. Dakwah ini harus sampai kepada seluruh umat manusia. Maka begitu kita peringati Maulid Nabi, kita diingatkan dengan satu kewajiban, satu tanggung jawab, satu beban, satu amanah yang tidak boleh kita abaikan. Amanah apa, Bu? Amanah untuk berdakwah linnasi jami'ah, kepada umat manusia semuanya.
Maka saya pribadi harus berangkat ke Eropa, berangkat ke Amerika, berangkat ke Australia, berangkat di benua Asia ini, karena kita punya target. Jangan sampai ada seorang manusia pun di muka bumi ini yang belum sampai kepada mereka berita-berita kebenaran agama Islam ini. Kita diminta pertanggungjawaban sama Allah Subhanahu wa taala kelak kalau kita meninggalkan tugas berdakwah ini. Maka kita harus berdakwah. Berdakwah artinya mengajak orang kepada kebenaran, mengajak orang kepada Islam. Tidak hanya lewat retorika, lewat pidato-pidato di mimbar seperti ini, tapi ada kalanya kita berdakwah kepada orang menggunakan apa? Amwal, menggunakan harta. Bisa kita berdakwah menggunakan apa? Bil qalam, dengan tulisan. Dan yang paling baik berdakwah menggunakan apa? Dakwah bil hal, dakwah yang konkret. Dakwah yang konkret. Apa dakwah yang konkret? Dakwah dengan contoh, dakwah dengan keteladanan. Kalau kita mengatakan Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, agama kasih sayang, harus bisa kita buktikan Islam itu agama yang kasih sayang. Dan Rasulullah itu merupakan representasi daripada Islam yang rahmatan lil alamin itu. Beliau beda dengan nabi-nabi terdahulu. Nabi-nabi terdahulu mereka sulit mengimplementasikan Islam yang rahmatan lil alamin karena mereka punya pemahaman, punya akidah, punya fanatisme yang sangat tinggi. Contoh, dulu di zaman Nabi Ibrahim Khalilullah, suatu hari ada orang yang tidak beriman kepada Allah, orang miskin yang kelaparan, datang kepada Ibrahim minta tolong. Ibrahim, saya kelaparan, saya sudah sekian hari tidak makan, tolonglah dibantu saya makanan. Karena Ibrahim tahu orang yang datang mengemis tadi bukan orang yang beriman kepada Allah, bukan yang beragama Islam, maka Nabi Ibrahim tidak bantu, tidak kasih. Tidak kasih itu. Akhirnya apa? Karena tidak dikasih, si laki-laki yang kelaparan ini dia berjalan pergi mencari bantuan di tempat lain. Tiba-tiba dia lemas di tengah jalan, dia meninggal dunia karena kelaparan. Begitu dia meninggal dunia, Allah spontan menegur Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, itu hambaku. Kenapa engkau tidak kasih makan dia padahal dia kelaparan? Hanya karena dia tidak beriman kepadaku. Ibrahim, biar kau tahu, kata Allah, dia sudah 450 tahun kafir kepadaku, tapi dia masih saya kasih makan, saya kasih dia rezeki. Dia baru satu kali datang kepadamu minta bantuan, tapi kau tidak layani. Karena Ibrahim punya fanatisme, dia seorang yang hanif, dia tidak suka dengan orang kafir. Maka kalau Ibrahim berdoa, lihat doanya, dia berikan dalam Al-Quran oleh Allah, surat Al-Baqarah. Wa idza qala Ibrahimu Rabbi ja'al hadha balada amina warzuq ahlahu minat thamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Ibrahim kalau berdoa, ya Allah, kata Ibrahim apa? Jadikanlah negeri Makkah ini menjadi negeri yang aman dan sentosa. Berikanlah, rezekilah penduduk negeri ini dari buah-buahan. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir, orang yang beriman saja kepadamu dan beriman kepada hari akhirat. Dia kalau berdoa, doanya minta rezeki hanya untuk orang yang beriman saja. Lalu orang kafir gimana? Lalu kata Allah, wa qala wa man kafara. Ibrahim kalau doa jangan hanya orang beriman saja, orang kafir gimana? Fa umatti'uhu qalilan, orang kafir juga aku kasih rezeki, aku kasih dia kesempatan hidup sebentar di dunia ini. Tsumma atarruhu ila adzabin nar, kemudian nanti di akhirat aku azab mereka, aku giring mereka ke azab neraka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking fanatiknya Nabi Ibrahim kalau berdoa minta rezeki kepada Allah, yang dia mintakan hanya kepada orang yang beriman saja. Betul? Orang kafir dia tidak mau.
Tapi Rasulullah tidak demikian, Bapak Ibu. Oh, Nabi Nuh lebih dahsyat lagi. 950 tahun dia berdakwah. Hanya belasan orang yang masuk Islam yang beriman. Bahkan istri anaknya pun kafir. Oh, dia berdoa apa doanya? Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayara. Innaka intadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajirun kafaro. Oh, Ibrahim lebih dahsyat lagi. Apa Nabi Nuh? Ya Allah, kata Nabi Nuh, jangan kau biarkan orang kafir lagi hidup di dunia ini, karena mereka tidak akan beriman kepadamu ya Allah. Sesungguhnya jika kau biarkan mereka hidup di dunia ini, wala yalidu illa fajirun kafaro, mereka tidak melahirkan anak kecuali anak yang durhaka, yang lari daripadamu ya Allah. Oleh karena itu sikat saja mereka. Kira-kira begitulah doanya Nabi Nuh. Tapi Rasulullah, lihat bagaimana implementasi rahmatan lil alamin Rasulullah itu dalam Islam ini. Ketika di Taif dia dilempari pakai batu berlumuran darah, giginya sampai copot. Malaikat penjaga ngudung marah-marah. Ya Rasulullah, doa minta kepada Allah supaya bukit-bukit gunung yang ada di sekitar Taif ini saya angkat, saya ratakan penduduk Taif ini. Apa kata Rasulullah? Saya diutus oleh Allah bukan untuk mengazab umatku, tapi aku diutus oleh Allah sebagai rahmat. Maka Nabi berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku. Mereka melempari saya, mereka menyakiti saya, mereka menzalimi saya, karena mereka tidak tahu kalau saya adalah utusanmu kepada mereka ya Allah. Oleh karena itu, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan mereka petunjuk ya Allah, mereka kaum yang tidak mengetahui. Ini Rasulullah luar biasa akhlaknya. Dia adalah representasi daripada Islam yang rahmatan lil alamin itu. Maka kalau itu kita praktekkan dalam kehidupan, di mana orang-orang lagi ragu dengan agamanya, saya yakin Bapak Ibu akan semakin banyak orang yang masuk Islam. Maka hidupkan syiar Islam itu terus. Syiar PHBI, syiar sholat berjamaah, hidupkan. Itu yang dilakukan saudara kita di Amerika. Maka dampaknya adalah Amerika, negara barat hari ini adalah menjadi kebangkitan Islam. Subhanallah. Maka Bapak Ibu Saudara, marilah kita dari peringatan Maulid ini tumbuhkan sebuah kesadaran. Jangan kita tiap tahun peringatan Maulid, tapi kita mengabaikan kewajiban kita, yaitu kewajiban berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dakwah, ajak orang kepada Islam ini. Kalau kita menjadi sebab orang dapat hidayah, Nabi katakan la ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka minad dunya wa ma fiha. Kalau lewat perantaraanmu ada orang masuk Islam, maka itu lebih baik bagimu daripada dunia dan segala isinya. Saya bersyukur, alhamdulillah, sering saya dialog dengan orang Kristen. Setiap kali dialog itu mereka masuk Islam. Kadang sekali dua kali pertemuan sudah gugur minta masuk Islam. Justru pengalaman dakwah saya, Bu, yang sulit mengislamkan orang Islam. Pak, yang sulit mengislamkan siapa? Yang sulit mengislamkan orang Islam. Lebih sulit mengislamkan orang Islam ketimbang mengislamkan orang Kristen. Kalau mengislamkan orang Kristen itu gampang. Asal kita tahu trik-triknya, tahu ilmunya, tahu strateginya, insya Allah mereka akan dapat hidayah. Betul? Tapi mengislamkan orang Islam itu memang sulitnya minta ampun Bapak Ibu. Berat rasanya. Ya, ini pengalaman pribadi saya. Ada orang sebelum mendengarkan pidato saya dia belum sholat. Begitu mendengarkan pidato saya tidak sholat juga dia. Ini artinya apa? Lebih sulit mengislamkan orang Islam. Maka budaya dakwah ini harus kita hidupkan. Ustadz, saya perempuan, ibu rumah tangga, ada urusan. Mau laki mau perempuan sama. Balighu anni walau ayatan. Sampaikanlah oleh kamu dari aku, kata Nabi, walaupun hanya satu ayat. Umat lain sedang menanti, lagi menunggu kita ini. Kalau kita menampilkan Islam yang elegan, Islam yang terbaik, insya Allah banyak orang dapat hidayah nanti. Sebab orang non-muslim, Bu, Pak, melihat agama kita ini, melihat Islam ini seperti anak kecil melihat durian.
Orang non-muslim melihat Islam ini seperti anak kecil melihat durian. Coba anak kecil kasih durian dia, takut tak? Takutnya minta ampun. Melihat durian yang mengerikan. Tapi coba dibelah isinya, Bu. Coba dibelah isinya. Kasih makan itu anak, doyan nggak? Doyan. Begitulah orang non-muslim terhadap Islam ini. Dari luar mereka lihat Islam itu mengerikan, teroris, sadis, ekstremis. Betul tidak? Tapi begitu dibedah konsep Islam itu, mereka tahu masuk Islam, mereka justru paling hebat memperjuangkan Islam. Betul? Begitu. Maka kita berkewajiban untuk menampilkan Islam yang elegan itu, Islam yang kasih sayang itu, dengan tidak mengabaikan ketegasan kalau sudah menyangkut masalah-masalah penghinaan, menyangkut masalah-masalah akidah. Betul tidak? Tapi di luar itu kita harus menampilkan akhlak kita sebagai orang Islam. Sebab kebanyakan orang melihat Islam itu dari kulit, dari tampilan kita, maka kita wajib menjadi iklan daripada agama kita. Betul? Rasulullah itu sudah menampilkan semuanya, menampilkan akhlak yang terbaik, yang kita tidak bisa urai karena kita sudah tahu semuanya. Bagaimana akhlak Nabi itu luar biasa. Betul? Dan dulu orang masuk Islam bukan lewat retorika, bukan lewat pidato-pidato, tapi karena akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama akhlak beliau apa? Yang menghargai orang-orang yang kecil. Coba lihat Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu dulu adalah budak, orang negro, betul tidak? Yang di zaman jahiliyah budak itu tidak ada nilainya, sama dengan binatang harganya itu. Tapi kemudian Bilal itu dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia masuk agama Islam. Begitu dia masuk agama Islam, Bilal bin Rabah mendapatkan kedudukan terhormat dalam Islam. Dapat jabatan apa? Jabatannya menjadi muadzin, tukang azan. Bagaimana seorang budak yang negro dia bisa hidup berdampingan, hidup sejajar, duduk bersamaan dengan seorang pemimpin besar, dengan seorang rasul? Ini akhlak yang luar biasa bagi Nabi. Betul? Dan itulah yang ditakuti orang-orang jahiliyah dulu, Bu. Kenapa orang-orang jahiliyah dulu kebanyakan yang masuk Islam itu adalah orang-orang yang mustad'afin, orang-orang yang lemah, bukan orang-orang mutsrafin, bukan orang-orang kaya. Kenapa? Kenapa bukan orang-orang kaya yang banyak masuk Islam dulu? Malah orang-orang miskin, budak-budak yang masuk Islam. Karena orang-orang kaya, Bapak Ibu, di zaman jahiliyah dulu terjadi kasta-kasta, perbedaan kasta. Karena tidak mungkin orang kaya, pejabat duduk sejajar dengan budak. Tidak mungkin. Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab enggan masuk Islam? Padahal ponakannya seorang rasul. Yang ditakuti Abu Jahal, yang ditakuti petinggi-petinggi Arab, yang ditakuti orang-orang kaya waktu itu daripada Islam ini, bukan konsep tauhidnya, Bu. Bukan konsep tauhidnya. Apa yang mereka takuti dari Islam ini? Konsep persamaan derajatnya. Semua manusia sama di mata Allah. Itu paling mereka takuti. Mana mungkin bos harus duduk dengan anak buah? Betul. Gengsi lah. Yang namanya pemimpin duduk dengan anak buah, gengsi. Apalagi dengan mantan budak, gengsi. Mereka tidak takut dengan konsep tauhid, tapi mereka takut dengan konsep persamaan derajat. Rasul bisa duduk sejajar dengan Bilal, seorang budak, bahkan mendapatkan jabatan sebagai muadzin dalam Islam. Itu yang mereka takuti, persamaan derajat itu. Maka kalau ada di antara kita, Pak, Bapak Ibu punya supir, Bapak Ibu tidak mau ngajak supir makan barang, sebenarnya Bapak Ibu telah mewarisi budaya jahiliyah itu. Betul? Bapak Ibu punya pembantu di rumah, pergi ke restoran, itu pembantu hanya nyuapin anak saja makan,
tidak diajak makan. Kalaupun disuruh makan tidak semeja, disuruh di meja yang lain. Sebenarnya budaya itu adalah budaya jahiliyah yang sedang kita praktekkan. Betul? Itu bukan akhlak Islam, itu bukan akhlak Nabi. Betul tidak? Dan itu yang ditakuti orang jahiliyah dulu. Maka mereka enggan masuk agama Islam. Karena apa? Takut dengan persamaan derajat itu. Dan Nabi katakan, ayuhan nas, inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid, kullukum min adam wa adamu min turab, la fadla li arabin ala ajamin illa bittaqwa. Wahai umat manusia, sesungguhnya Tuhan kamu satu, Allah. Bapak moyang kamu satu, Adam. Setiap kamu berasal dari Adam, dan Adam diciptakan dari tanah. La fadla li arabin ala ajamin illa bittaqwa. Tidak ada kelebihan orang Arab daripada orang yang bukan Arab kecuali takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata dalam Islam itu tidak berlaku yang namanya faktor nasab. Tidak laku nasab, yang laku nasib. Ya Bu, kan sekarang lagi ramai orang bicara nasab, betul nggak? Lagi ramai orang menggugat nasab. Dalam Islam tidak ada untungnya gunanya nasab. Karena dalam Islam itu yang paling mulia siapa? Bukan nasab. Yang paling mulia itu adalah orang yang paling takwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling takwa di antara kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, mari kita praktekkan sunnah-sunnah Nabi yang mulia ini, bahwa kita sama di mata Allah. Yang paling mulia tentu adalah takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sanggup Bapak Ibu mengamalkan itu? Sanggup? Sanggup kita berdakwah ini Bapak Ibu? Harus sanggup. Dan mari terus kita hidupkan syiar Islam ini. Makmurkan ini terus rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian kita berhasil memperingati maulid setiap tahunnya. Saya sudah diingatkan oleh panitia, waktunya sudah habis. Ceramah bukan karena banyaknya menjadi baik, tapi karena baiknya lah insya Allah menjadi banyak. Semoga tidak banyak yang kita sampaikan di pagi hari ini, hanya motivasi-motivasi saja. Semoga ini menginspirasi kita semua. Pulang dari sini kita, iman kita bertambah, takwa kita bertambah, ukhuwah kita semakin hebat, sehingga kita merasakan ke depannya izzul Islamul muslimin, kejayaan Islam dan umat Islam. Kalau dengan akhlak kita ada orang dapat hidayah, insya Allah kita diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan tausiah singkat ini manfaat kepada kita semua. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.